じはどう？こんなのはどう？ビッグライト。あそこまで行って1位になったやつの言うHai semuanya yang selalu bahagia sepanjang masa. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum film Doraemon dengan dua judul, yaitu Balapan Sengit di Jalur Buatan Sendiri dan yang satunya adalah Showroom Barang yang Dibereskan. Tanpa spoiler di awal, yuk kita gas ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Doraemon yang sedang bersusah payah membangunkan Nobita yang sedang tidur untuk pergi ke sekolah. Sesudah terbangun meskipun dengan nyawa yang belum penuh, Nobita mengeluh bosan karena setiap hari melihat pemandangan yang sama saat pergi ke sekolah. Mendengar keluh kesah Nobita, Doraemon menyuruh Nobita untuk mengikuti jalan yang ada di hadapannya dan tinggal jalan lurus saja. Sedangkan Nobita yang belum dapat memahami apa maksud Doraemon, kini ia menuju sekolah dengan mengikuti perkataan Doraemon, yaitu jalan lurus saja seperti biasanya. Di dalam perjalanan, Nobita terkejut saat ia bertemu Shizuka karena biasanya ia tidak melewati rumah Shizuka untuk menuju sekolah. Dan juga Shizuka kebingungan mengapa Nobita lewat depan rumahnya. Selain itu, mereka juga dikagetkan dengan jalan pasar yang kini berada di hadapan mereka, dan Nobita yang mulai paham mengajak Shizuka untuk jalan terus saja. Di sisi lain, dalam perjalanan ke sekolah, Soneo bercerita kepada Giant tentang mobil remote kontrolnya yang dapat menembakkan misil. Dan Giant yang mengetahui hal itu, ia ingin meminjam mobil remote kontrol tersebut. Tiba-tiba, Nobita memanggil mereka dari belakang, dan pada saat mereka menoleh ke belakang, mereka terkejut karena tidak biasanya Nobita bersama Shizuka lewat sana. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan bersama-sama, dan kini mereka melewati bukit belakang sekolah dan juga area persawahan. Namun, karena Doraemon melihat jam menandakan sebentar lagi masuk sekolah, ia merubah jalan memakai alatnya sehingga sekolah tiba-tiba berada di hadapan Nobita bersama teman-temannya. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Nobita mengajak teman-temannya ke rumahnya, dan setiba di sana mereka bertanya kepada Doraemon bagaimana jalan menuju sekolah dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, Doraemon menunjukkan sebuah alat untuk merubah jalan ke sekolah tadi pagi, yaitu peta penukar. Kemudian, Doraemon menunjukkan bagaimana cara alat itu bekerja kepada mereka. Jika sebuah peta pada alat itu dipindah, maka tempatnya juga akan tertukar. Setelah mengetahui cara kerja alat itu, Soneo memiliki ide dan mengajak teman-temannya untuk balapan, namun jalurnya mereka yang buat sendiri. Dan karena terdengar seru, Nobita beserta yang lainnya menyetujui ajakan Soneo, dan mereka akan membuat jalur startnya di halaman rumah Soneo. Beberapa waktu kemudian, kini mereka berada di halaman rumah Soneo. Dan karena balapan di tengah jalan berbahaya, Doraemon mengeluarkan cermin dunia terbalik yang jika mereka memasuki cermin tersebut, maka mereka akan berada di dunia yang tak berpenghuni. Setiba di dunia terbalik, Nobita dan teman-temannya menyusun jalur untuk balapan, serta mereka membesarkan mobil remote control milik Soneo yang akan mereka gunakan untuk balapan menggunakan senter pembesar. Setelah itu, mereka menaiki mobil masing-masing dan Doraemon menunjukkan garis finish pertamanya berada di Gunung Fuji. Yang pertama sampai di sana dan pertama kembali dia akan menang. Kemudian mereka memulai balapan setelah lampu start berwarna hijau, namun sayangnya Nobita yang belum dapat mengendalikan mobilnya harus menabrak sebuah pagar. Setelah menabrak pagar, Nobita melanjutkan balapan dan berusaha mengejar teman-temannya. Terlihat Nobita sudah dapat mengendalikan mobilnya dan mereka melewati jalur yang tidak biasa sampai-sampai mereka melewati jalur roller coaster. Melihat semuanya menikmati balapan, Doraemon merasa lega. Namun tiba-tiba dari cermin dunia terbalik muncul seekor tikus yang menyebabkan Doraemon ketakutan. Sedangkan Nobita bersama teman-temannya yang sedang menikmati balapan, mereka dikagetkan dengan jalur yang mulus tiba-tiba berubah menjadi sebuah jembatan kayu yang mengerikan. Setelah melewati jembatan, mereka juga memasuki sebuah goa yang ujungnya terdapat air terjun. Ternyata jalur balapan dapat berubah karena si Curut mengacak-ngacak peta pada peta penukar.
Sedangkan Doraemon yang ketakutan, ia berusaha mengusir si curut menggunakan tongkat baseball. Namun sayangnya, ia harus terjatuh di atas peta penukar yang mengakibatkan peta penukar menjadi error dan mengacak sendiri. Sementara Nobita dan teman-temannya, mereka semua panik karena jalur balapan mereka berganti-ganti dengan cepat. Dan mereka berada di dalam bahaya karena mereka menuju sebuah jurang dengan mobil yang tidak dapat dikendalikan. Untung saja, Doraemon dapat mengubah jalur balapan sehingga garis finish berada di depan mata Nobita dan teman-temannya. Namun tak disangka, Soneo berbuat curang dengan menggunakan senjata rahasia yaitu misil yang berada di mobilnya. Dan akibat serangan Soneo, mobil Giant harus rusak. Tapi tak berakhir di situ, Giant dapat bertahan dengan bergelantungan di mobil Soneo. Kemudian Giant yang marah sampai ingusnya keluar berusaha merebut kendali mobil Soneo. Sampai akhirnya mereka tak sengaja memencet sebuah tombol yang mengakibatkan munculnya sebuah per, sehingga mereka berdua terpental terbang. Sedangkan Nobita bersama Shizuka mereka harus menabrak mobil Soneo sehingga mereka terjatuh. Setelah itu, mereka bertanya kepada Doraemon tentang apa yang telah terjadi. Dan rupanya mereka tidak marah karena jalur balapan tadi sangat mendebarkan, sampai-sampai mereka ingin dan meminta balapan lagi. Lanjut ke judul berikutnya, yaitu showroom barang yang dibereskan. Pada awal film, kita diperlihatkan ibu Nobita yang sedang ingin menaruh sebuah benda ke dalam lemari yang berada di luar rumah. Namun ketika ia membuka lemari, barang-barang yang berada di dalam lemari harus terjatuh keluar karena lemari tersebut sudah terisi penuh. Sama halnya dengan ibu Nobita, ayah Nobita juga tertimpa barang ketika ia membuka lemari untuk mencari sebuah barang. Tak lama kemudian, ketika Nobita sedang membaca buku komik di kamarnya, tiba-tiba ibu Nobita membuka pintu sehingga tumpukan buku yang berada di depan pintu jatuh menimpa Nobita. Sedangkan ibu Nobita yang melihat kamar Nobita berantakan, ia memarahi Nobita dan menyuruh Nobita untuk membereskan kamarnya karena ibu Nobita sedang memutuskan seisi rumah harus dirapikan. Namun Nobita yang bandel tak mau membereskan kamarnya dan ia malah bergegas pergi untuk bermain. Setiba di lapangan bermain, Nobita bercerita kepada Shizuka beserta Soneo bahwa ia tidak tahu cara merapikan kamarnya. Mendengar hal itu, Soneo mengajak mereka berdua melihat kamarnya untuk referensi. Setiba di kamar Soneo, mereka berdua terkejut melihat kamar Soneo yang rapi karena ia sedang mengikuti tren hidup dengan meminimalisir barang yang ada. Beberapa waktu kemudian, Nobita menceritakan cara yang telah diterapkan Soneo kepada Doraemon. Dan ia menyalahkan Doraemon karena lemari untuk tidur Doraemon sebelum Doraemon ada, Nobita gunakan untuk menyimpan barang. Oleh karena itu, Nobita meminta Doraemon untuk memasukkan barang-barangnya ke dalam kantong Doraemon. Namun Doraemon yang keberatan menolaknya dan akhirnya ia mengeluarkan sebuah alat yaitu showroom barang yang dibereskan. Setelah itu Doraemon menulis kamar Nobita di alat itu, kemudian mereka memasuki alat itu. Ternyata di dalam alat itu terdapat barang-barang yang ada di kamar Nobita yang telah disusun dan dipisah dengan rapi sehingga Nobita dapat memilih barang yang tidak ia butuhkan. Kemudian Doraemon mengambil sebuah keranjang dan menyuruh Nobita untuk memasukkan barang yang tidak Nobita butuhkan ke dalam keranjang untuk dibuang. Setelah itu, Nobita ditemani Doraemon langsung bergegas memilih barang-barang yang tidak dibutuhkan. Yang pertama, mereka melihat-lihat peralatan belajar, dan mereka menemukan banyak pensil yang sudah pendek, serta penghapus yang sudah tidak jelas bentuknya. Namun meskipun begitu, Nobita tidak membuangnya karena barang-barang tersebut masih dapat digunakan. Setelah itu, Nobita dan Doraemon terkejut setelah melihat kertas ujian Nobita dengan nilai 0, dan Nobita panik jika terdapat orang yang melihatnya. Kemudian mereka menemukan kaos kaki Nobita yang tak layak pakai, namun Nobita tidak mau membuangnya. Lanjut, Nobita melihat buku komik koleksinya, dan ia tak menyangka ternyata ia memiliki banyak buku komik. Selain itu, ia melihat buku komiknya urut sesuai nomor, namun terdapat buku komik nomor 6 dan 11 tidak ada di sana. Akhirnya, Nobita mengingat bahwa buku komiknya telah dipinjam Giant, dan ia bersama Doraemon mendatangi kamar Giant untuk mencari komiknya menggunakan showroom barang yang dibereskan. Ternyata barang-barang Giant yang ada di sana semuanya hasil pinjaman milik teman-temannya. Dan setelah cukup lama mencari, akhirnya Nobita menemukan buku komiknya, sehingga kini buku komiknya menjadi lengkap. Setelah itu, mereka keluar dari showroom, dan barang-barang di kamar Nobita tetap seperti semula karena tidak ada barang yang ia buang. Kemudian, mereka menunjukkan alat itu kepada Papa dan Mama Nobita, serta mereka menggunakan alat itu untuk melihat-lihat barang yang ada di rumah Nobita. Terlihat Papa dan Mama Nobita terkejut melihat barang-barang yang rapi dan mereka bersemangat untuk beres-beres.
Setelah itu terjadi perdebatan di antara Papa dan Mama Nobita. Mama Nobita ingin membuang celana ayah Nobita, sedangkan ayah Nobita ia ingin membuang baju ibu Nobita karena terdapat 3 buah baju yang sama. Mama Nobita melarang dan menjelaskan bahwa baju tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda dan ia masih membutuhkan semua baju itu karena berat badannya tak menentu. Kemudian mereka melanjutkan mencari barang yang tak berguna, namun mereka malah menemukan uang Papa Nobita yang disembunyikan dari Mama Nobita. Selain itu, mereka tidak membuang kipas rusak karena masih dapat diperbaiki, serta ayah Nobita juga melarang untuk membuang botol-botol minumannya karena botol tersebut memiliki kenangan yang indah. Kemudian mereka tak menyangka di sana terdapat hewan peliharaan yang ternyata hewan peliharaan tersebut adalah tikus, dan Doraemon yang melihatnya berlari ketakutan. Setelah itu, Doraemon bertemu Suneo serta ia menceritakan tentang showroom barang yang dibereskan. Dan Suneo ingin meminjam alat tersebut karena mamanya sedang ingin mengurangi barang yang ada di rumah. Setiba di rumah Suneo, mereka langsung menggunakan alat itu dan Nobita beserta Doraemon terkejut melihat barang-barang yang ada di rumah Suneo karena sangat banyak dan bagus-bagus. Sedangkan Suneo bersama ibunya, mereka terlalu bersemangat untuk mengurangi barang-barang mereka, diantaranya yaitu pakaian, makanan, dan benda-benda lainnya yang sebenarnya masih layak untuk digunakan. Sampai akhirnya mereka sudah selesai memilah barang yang ingin mereka buang dengan jumlah yang sangat banyak. Namun Nobita yang merasa barang-barang tersebut sayang untuk dibuang, ia meminta dan meletakkan barang-barang tersebut di kamarnya sehingga kamarnya penuh. Sementara ayah Suneo, ia terkejut melihat barang-barang di rumahnya sudah tidak ada semuanya, dan Suneo beserta ibunya meminta maaf karena telah kebanyakan membuang barang-barang mereka.